keempat itu anak dibuat. Nah, kalau Anda sudah mengerti bilangan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, berarti Anda sudah selesai berapa angka dari satuan sampai ribuan. Nah, yang kedua juga ada beberapa angka yang akan kita baca bersama, yaitu ada 245, yaitu cara bacanya saya tulis di sini 245. Ini adalah lambangnya, ini adalah coba anak-anak baca 245. Oke. Selanjutnya cara menuliskan cara, yaitu ubah tulisan menjadi lambang bilangan. Itu ada 273, kalau ini yang ada 273. Coba Anda maju depan menulis angka tersebut 273. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, yang keempat itu ada nilai dari depan, yaitu Pak ada memilih berapa angka dari satuan sampai ribuan. Depan dari angka itu 5.432. Jadi di bagian kanan itu adalah angka satuan, di bagian kiri itu adalah angka ribuan. Kalau ada di kanan kiri, jadi angka kedua ini adalah satuan. Kalau angka tiga ini adalah puluhan. Kalau angka empat ini adalah ratusan. Kalau angka lima ini adalah ribuan. Nah, jika anak-anak sudah mengetahui angka-angka ini, anak-anak bisa tahu dan bisa menghitung. Misalnya akan berbelanja di pasar atau di mana, anak bisa tahu mata uang yang bisa mengerti. Bukan sampai di sini anak-anak sudah mengerti atau sudah paham, bisa mengatakan mana yang satuan, mana yang ribuan, mana yang ratusan. Jadi pada adalah salah satu, ada beberapa contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita ada perpustakaan. Perpustakaan itu ada 2.450. Jadi di sini Pak meminta terkait dengan kehidupan dan tulis angka tersebut. Ada 2.450. Coba Anda tulis di depan. 2.450. Baik, sampai sini mungkin semua sudah paham ya. Jadi Pak jadi pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Jadi para salah satu ambil empat kesimpulan yang akan kita pelajari, kita menyimak dan kita bawa pulang. Itu yang pertama ada yang cacat mulai dari nol. Yang cacat itu dimulai dari nol sampai seterusnya. Dan yang kedua digunakan untuk menghitung jumlah benda. Dan cacat juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah
22 April akan begitu orang tua. Dan yang ketiga bilangan sampai 1000 terdiri dari ratusan puluhan sampai satuan. Tadi Pak sudah jelas ya, jadi kalian sudah mengerti. Yang keempat itu kita harus dapat membaca dan menulis dengan caca dengan benar. Yang kita harus dapat membaca dengan caca, bukan hanya cuman menulisnya saja, tapi kita harus bisa membaca bilangan tersebut. Dan tadi kita lihat sama-sama semua sudah bisa paham ya. Oke, jadi materi kita hari ini cukup sampai sini, dan sebelum kita berpisah dari sini, salah satu mimpi kita dan doa. Oke, terima kasih. Jadi untuk minggu depan pulang bisa saya baca di Google atau di mana saja, bisa menikmati masa atau hitung-hitungan, karena minggu depan kita akan belajar tentang pertambangan. Jadi rekan bisa pulang bisa belajar tentang pertambangan, baik untuk ilmu ada apa saja bapak dan bisa menjadi baik akan semua. Mungkin kita sampai sini dan terima kasih. Selamat siang.